Kalau kita punya anak itu kalau bisa makanan pertama itu kurma dengan madu. Dan hal itu yang paling bagus itu Rasulullah mengunyah dan kemudian ditahnik dimasukkan ke dalam mulut bayi. Ada hubungannya nggak, Ustaz? Kan kalau laki-laki itu berpikirnya logis. Iya. Kalau istri misalnya terlalu baper ya, dikit-dikit pakai perasaan. Yeah. Itu jadi sering kalau saya lihat tuh bapak-bapak tuh rada jarang sakit ya. Kalau ibu-ibu tuh sering banget gitu, sakit kepala lah, apa gitu, asam lambung gitu. Ada hubungannya? Bisa nggak sebenarnya seorang laki-laki itu bisa jadi apa ya, jadi partner istrinya gitu dalam bertumbuh? Terus tadi kalau Ustadz sampaikan, betul Rasulullah itu nggak pernah diganggu gitu ya sama anak-anaknya. Tapi penelitian baru-baru ini kan katanya parenting ayah itu penting juga nih Ustadz buat anak. Ini gimana Ustadz? Ada buah surga yang Allah turunkan ke bumi, airnya murni, bersih, dan itu tumbuh di negara kita ya, yang dan sangat potensial, sangat banyak. Air kelapa. Mungkin kalau suami seorang laki-laki dia stres, depresi karena kan ekonomi, ya kan, tuntutan, tekanan pekerjaan. Kalau istri depresi, ngurusin anak, lalu kemudian apalagi capek. Nah, itu gimana nih cara mengatasinya? Gitu. Ada studi yang menunjukkan bahwa dalam kondisi, kalau kata orang Sunda mah lumeho, cengkir gitu ya, kelapa cengkir, itu yang paling bagus memang. Kandungan potasium. Dosis? Kan sekarang tuh banyak gitu kalau saya lihat di seminar-seminar atau sebuah event ya, wanita-wanita, ibu-ibu muda itu yang luka pengasuhan, gitu, terus luka batinnya, mungkin efek dari masa lalu dan sebagainya. Ini kan jadi penyakit baru, Ustaz. Yeah. Nah, ini tuh masuknya penyakit psikis, psikosomatik atau apa nih? Apa tren ini tuh kenapa ya? Tadi kan kita bicara tuh dari awal sampai saat ini untuk secara psikis ya. Nah, ada nggak nih resep-resep atau apa untuk pola hidup sehat? Minum, betul ya. Minumnya diindekskan dengan berat badan. Akang berat badannya berapa? 65. 65 dibagi 20, Kang. Itu yang 3. Ya, yang standar. Ada penelitian baru dibagi 13. Teh, tadi sibuk gak sih habis dari rumah mau berangkat ke kantor? Aku merasa kurang waktu ya kayaknya. Sebenarnya gitu dari bangun tidur sampai nanti menjelang tidur lagi itu nggak istirahat yang nyantai gitu ya Bu ya. Tapi Bu, yang menarik tuh ya, Tata tuh kan nggak pernah bisa memilih ya pekerjaan yang harus di skip. Itu kan semua harus dikerjain. Iya, semua harus dikerjain, benar. Terus aku tuh teringat-ingat itu ada yang bilang, jadi ibu muda jangan ngerasa sok kuat. Maksudnya kamu lagi muda ya, segala dikerjain, semua dikerjain sendiri. Tapi nanti akan rasain akibatnya kalau udah nggak muda lagi. Emang iya Bu, kita bakalan rapuh atau sakit gitu kalau udah tua? Padahal enggak, banyak juga kok orang-orang ini. Makanya mungkin itu tuh akibat dari kita nggak bisa ngelola stres kali ya di rumah. Kan yang tadi disampaikan sama TS itu semua harus kita kerjakan. Dan apa-apa pasti ibu lagi yang dicari gitu. Kalau bapak-bapak udah siap tuh mereka buat pergi, kita aduh belum bekal anak, aduh belum buat masak, belum apa gitu kan ya. Jadi akhirnya mungkin jadi banyak gitu ya, banyak pikiran kayaknya gitu ya. Tapi dia fisik juga, emang ada yang bilang emang ya jadi ibu itu lelah? Emang iya lelah. Anda belum jadi ibu. Rasanya gimana itu tuh gimana mau nge-manage? Iya benar-benar. Makanya kita pengen bahas kan ya. Tapi nunggu Kang Diri deh. Ya. Kenapa harus nanya Kang Diri? Ya karena dia sebagai laki-laki. Nah, ini ada nih. Sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang suami gitu kan. Kalau kita kan tadi kita bahas tuh kalau ibu-ibu tuh banyak pusing, banyak overthinking. Iya benar ya. Ibu ngomel gitu. Kita udah harus ngantor, tapi kerjaan sudah harus selesai. Tapi yang buat yang ngantor, yang nggak ngantor juga kan tambah stres di rumah, lebih banyak hal yang harus dikerjakan. Coba pandangan bapak-bapak yang lebih sakit kan, lebih sering sakit kan ibu-ibu karena stres atau kenapa kan? Apa? Nggak tahunya enggak ya. Bapak yang bikin aku stres. Iya. Kadang kalau dari sudut pandang laki-laki juga sama-sama stres sebetulnya. Oh, laki-laki juga stres. Stres juga sebetulnya. Ketika di luaran udah banyak pressure gitu ya, stressingnya banyak gitu.
ke rumah biasanya ingin pengen santai Refreshing. atau release gitu ya, ingin iya. stress release dan sebagainya, kadang nambah lagi sebetulnya. Nah ini menarik. Berarti nih. sama ya? Menarik ya. Berarti laki-laki, suami juga punya stres, istri juga Punya punya stres. Suami pengennya ngerilis stres itu di rumah. Iya, Nah, tapi kenyataannya atau faktanya sering pulang ke rumah itu nambah stres. betul. Nambah lagi. Makanya Hari kenapa istri ada loh. pengen jalan-jalan keluar. Jadi kan? kalau suami Makanya pulang kan, teh, hai perhatikan aku tuh iya, stres. Gitu. Sabtu Minggu Nggak pengennya kan nyambung. main ke mall sambil jalan-jalan healing. Tapi kalau Iya. laki-laki lebih kepada istirahat mungkin atau gimana? Gak juga. Iya biasanya. Wah, Biasanya kalau stres kan laki-laki preferensinya pengennya yang tenang-tenang. Gitu. Nah, Walaupun misalkan jalan-jalan keluar ya pilih lokasi-lokasinya yang bisa bikin tenang gitu. Gak cuma bikin tenang, bikin saku gak Bikin boleh. saku. ya, itu juga kan pasti dipikirin, Pasti malah mikirin makin stres lagi. finansial ya. Iya, iya. Tapi iya. ngomongin masalah stres ya berkeluarga, sebetulnya kan punya potensi nih ya. Anak juga bisa stres, ibu juga bisa Nah, stres, ayah juga bisa bisa stres. Sebenarnya ada ilmunya nggak sih kita ngelola biar nggak jadi penyakit? Iya Nah, benar. itu. Ada kan siapa ya yang bisa membahas ini ya? Tadi Iya, kan iya, ya kan katanya gitu ya, kalau stres atau penyakit-penyakit psikologis itu dampaknya juga ke fisik ya. iya, Ada jadinya nih kita yang di sakit-sakit. narasumber siaran, Langsung siaran. Ustadz Nasrul, kayaknya Nah, bisa kita ajak bincang bisa buat bincang ya. tanya-tanya tentang ini. Itu kayaknya lebih fair ya, Iya. versi bapak-bapak. Si bapak-bapak. Takutnya kan kalau ibu-ibu Iya, narasumbernya ibu-ibu. nanti Nanti dia tambah terlalu stres pro lagi gitu. ibu-ibu. Oke, kapan kan kita bisa undang? Hari ini Insya Allah bisa hari ini ya Hari- kita Oke, alhamdulillah. sudah siapkan janjian juga dengan beliau, kita bisa ngobrol banyak dan tanya-tanya tentang sumber stres yang bisa kita obati gitu ya. Iya, Terus betul. gimana cara Mengatasinya. Gimana cara ngerilisnya? Kan yang penting bukan cuma tahu apa penyebab stres, tapi biar sembuh. Biar sembuh. Biar nggak Ya, stres. mungkin awal-awal bahas tentang ini dulu ya, psikis dulu, baru nanti secara kesehatannya pas Jangan di dibocorin, Bu. akhir. Oh Nanti iya 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 biar iya. iya. apa sahabat MK Oke oke menyimak oke, konten. siap. Oke, kita tunggu ya. Ya. Baik, alhamdulillah Bu Ika, Bu Hesti juga hari ini kita sudah dengan Ustadz Nasrul. Tadi kita bingung-bingung kenapa ya tiba-tiba misalkan kita drop atau apa, kita ngerasa jadi kurang sehat padahal asalnya sehat-sehat aja gitu ya. Kita langsung tanya sama Ustadz Nasrul aja yang hari ini alhamdulillah sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Biasanya dengar suaranya di radio, Di radio, hari ini ya. kita ketemu langsung. Ketemu, secara alhamdulillah. langsung. Sehat, Tidak. Ustaz? Alhamdulillah, tidak mengecewakan ya antara suara dengan penampilan. Insya Allah. Gimana sahabat MK? Silahkan komentar. Insya Allah. Mungkin kalau sahabat MK Iya. sudah tidak asing ya, setiap hari Kamis tuh kita suka dengar kajian kesehatan ya. Dan saya termasuk yang ini, Ustaz. Apa kalau hari Kamis terus kajiannya tuh rada-rada menyeramkan gitu ya. Saya kadang-kadang pilih dengerin atau matiin. Apakah itu termasuk penyakit psikis dan kalau takut dengar tentang gejala-gejala sehat nggak nih atau gimana? Iya, saya pikir itu sesuatu yang wajar ya. Kita kadang-kadang merasa tidak nyaman ketika hendak mengetahui sesuatu yang dalam pandangan dan alam pikiran kita relatif itu baru ya. Iya. Bahkan di beberapa kasus saya melihatnya ketika apalagi berbincang tentang masalah pribadi biasanya memang harus lebih private begitu. Iya. Apalagi masalah kesehatan ya, masalah kesehatan ini bisa begitu menyentuh khusus pada pikiran juga pada perasaan dari seseorang. Ya kadang-kadang ketika kita beraktivitas ya ada saja gangguan pikiran itu gitu ya, Betul. yang menyentuh ketidaknyamanan, ketidaktentraman, kemudian membuat akhirnya ada semacam hormon dalam tubuh kita tuh namanya hormon kortisol ya, yang membuat kita tuh jadi tertekan gitu. Sebetulnya berguna kalau kita misalnya sedang melakukan sesuatu hal yang perlu lebih hati-hati, perlu lebih memikirkan suatu akibat, sebab dan akibatnya yang memungkinkan membuat risiko yang lebih buruk begitu. Tapi ya itu kalau ada di kondisi tertentu dan kemudian itu tidak sesuai dengan fungsi dari hormon tersebut ya bisa membuat
begitu stres. galau gitu ya, tambah stres gitu. Aduh takut ketahuan jadi saya teh banyak penyakitnya gitu. Nah, tadi itu kan Pak Iya. Ustadz di awal kita udah bicara ya. Tadi di awal tuh diskusi sebelum datang kan penyakit nih suami istri gitu kan ya. Atau di rumah lah segala macam. Mungkin kalau suami seorang laki-laki dia stres, depresi karena kan ekonomi ya kan, Iya. tuntutan, Tekanan pekerjaan. nah tekanan Iya. pekerjaan. Di luar Kalau ya. istri depresi, ngurusin anak, lalu kemudian apa lagi ya, capek. lebih ke fisik. Terus akhirnya kan banyak nih anak-anak sekarang apa sih PCOS ya yang kayak gitu-gitu kan Oh, muncul tuh iya, karena iya. dia depresi, gaya hidup apa biasanya perempuan terus mau haid apa. Nah, itu gimana nih cara mengatasinya gitu dari masing-masing ya untuk Ya memang kehidupan rumah tangga ini unik ya. Sebuah fragmen-fragmen dari episode-episode dalam kehidupan yang tidak ada siaran tunda gitu, tidak ada siaran ulang. Nggak bisa pause gitu ya. Iya, nggak bisa di-pause dulu ya. Begitu anak nangis, mainannya pecah, itu harus ditanggulangi dengan sebuah kesehatan psikologis dari ibunya, dari uminya supaya peristiwa tersebut menjadi momen yang baik buat anak begitu ya. Begitu juga hubungan antar suami dengan istri. Saya pikir ini sangat kompleks sekali ya. Tapi bisa juga kita sederhanakan gitu. Karena hubungan kompleksitasnya ya namanya kehidupan ya. Ada kehidupan yang tidak kompleks gitu ya. Ada kehidupan yang tidak sederhana ya. Kalau Nggak ada, kehidupan jawabannya tentu saja tidak ada ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan watil kal amsalu nudawiruha bainan nas. Jadi Allah tuh mempergilirkan rasa nyaman, rasa tidak nyaman, kemudian kalau kata anak-anak muda sekarang mah antara secure dan insecure itu bergantian gitu ya dalam kehidupan kita itu. Begitu juga dengan masalah ekonomi, tekanannya, ya kalau lihat indikator-indikator ekonomi itu sudah, kalau saya kebetulan punya latar belakang penganalisan ekonomi, jadi wah masyarakat pasti berat lah gitu. Dengan kemungkinan harga BBM akan naik dan lain sebagainya gitu. Tapi itu semua ala kuliah harus kita manage demikian rupa agar itu pada dasarnya sebetulnya semua peristiwa itu sudah Allah ukur ya. Sudah Allah takar gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya sudah dalam batas ukuran kita. Nah, kesadaran ini yang perlu kita bangun sebetulnya. Bahwa apa yang menimpa kita ini Allah sudah takar sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Itu menurut saya juga akan lebih membuat perasaan kita lebih nyaman. Artinya hormon serotonin, hormon dopamin itu membuat kita lebih memandang kehidupan itu lebih cerah ceria, Kang. Lebih bukan pelangi ya, saya tidak mau menggunakan istilah itu. Lebih berwarna ya. Lebih enak, lebih membahagiakan gitu, lebih tidak dengan stay alert dengan menghadapi kehidupan begitu. Ada hubungannya nggak, Ustaz? Kan kalau laki-laki itu berpikirnya logis. Iya. Kalau istri misalnya terlalu baper ya, dikit-dikit pakai perasaan. Iya. Itu jadi sering kalau saya lihat tuh bapak-bapak tuh rada jarang sakit ya. Kalau ibu-ibu tuh sering banget gitu, sakit kepala lah, apa gitu, Iya. asam lambung gitu. Ada hubungannya nggak? Iya, jadi pertama itu yang perlu diinikan ketika ditetapkan atau lebih teliti begitu ketika kita mencari pasangan ya, karena harus ada kaidah yang bagus sekali dari seorang teman saya. Ya, kebetulan dia psikolog, kemudian juga punya pengalaman antar benua lah gitu dalam perjalanan hidupnya. Kalau mau beristri katanya cari yang pintar. Oh, pintar ya. Cari yang pintar ya, cari yang pintar, cari yang cerdas gitu ya. Kenapa? Karena kalau perasaan itu secara potensial seorang wanita itu sudah punya gitu. Kelembutan, kehangatan seorang ibu, kemudian ya itu tadi istilah teman-teman tuh baper gitu ya. Gampang terpengaruh secara perasaan. Tapi kalau mencari seorang calon suami, cari yang hatinya lembut.
Oh. Gitu. Kalau istri cari yang cerdas, Cerdas, suami yang pintar, hatinya lembut. yang Hatinya lembut. lembut. Karena dengan begitu dia akan menyeimbangkan. Tadi ada masalah kemampuan seorang lelaki yang memang secara ketika kita dilahirkan dan berketurunan dari Nabi Adam, kita ada semacam homofobi gitu ya. Laki-laki itu harus berburu, Kang. Berburu, mengejar buruan gitu. Kemudian menghadapi sebuah terra incognito gitu, wilayah-wilayah yang belum pernah dijamah gitu ya. Dan itu perlu kemampuan logika, antisipasi, gerakan cepat. Makanya laki-laki cenderung lebih secara fisik begitu dituntut dari logika dan nalurinya itu untuk seperti itu. Makanya kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia secara naluriah memimpin itu dengan tadi ya, kemampuan akal, fikir, fisik yang lebih kuat, kemudian juga kemampuan untuk memutuskan. Nah, ini penting. Iya. Iya. Laki-laki itu punya hormon testosteron untuk lebih tegas gitu ya, lebih kekar, lebih kalau memutuskan sesuatu sudah ini aja gitu. Yang lain kita abaikan dulu. Ini fokus ke sini dulu, ini prioritas pertama. Nah, itu dia kemampuan seperti itu. Kalau perempuan rata-rata itu tadi, aduh pertimbangannya gimana ya kalau kondisi kita seperti ini, mau menjalani ini bagaimana gitu. Nanti ke depannya gimana? Nanti banyak waduh itu khawatir, berlapis-lapis, ya. tapi akhirnya overthinking, asam lambung naik begitu ya. Asam lambung naik, banyak pikiran, kepala pusing, waduh. Iya. Padahal- Terus bagaimana mengatasinya? Jadi? Nah, ini perlu kita untuk teman-teman ya, terutama yang sudah menjadi ibu rumah tangga, itu biasakan setiap hari itu ada kesempatan untuk membaca Al-Quran di pagi hari. Obatnya Al-Quran. Pertama Al-Quran ya. Jadi saya tidak bisa, bahkan tidak mampu melihat hal-hal yang lainnya untuk menjaga ketenangan diri itu, terkecuali kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan Qurannya, dengan proses saintifik, proses apa semua itu, atau medical, atau bahkan obat penenang sekalipun gitu ya. Saya sudah banyak menemukan banyak klien lah dari 13 tahun yang lalu kita buka klinik IRC itu kita banyak sekali problem yang bahkan ketika pada titik tertentu obat penenang sudah tidak mampu melakukan apapun ya, justru malah kita mengingatkan kembali jati diri kita, mengingatkan kembali kondisi keberadaan kita, eksistensi kita gitu ya. Memang terlalu absurd kalau ada orang-orang sekarang, tapi itu kemudian yang membuat mindset kita berubah. Ya, mindset kita berubah. Dia harus tenang dulu ya. Kalau Iya. tenang tuh nanti pikirnya lebih terarah gitu. Ya, pertama tuh baca Quran. Baca Quran perlu konsentrasi, perlu tenang, perlu berwudu, perlu beberapa aspek persiapan yang membuat kita membaca Al-Quran itu ya kalau bisa saja sih sehari 30 juz juga kalau yang bisa. Atau juga satu ketika duduk 3 juz, tapi seolah-olah itu ya seperti air mengalir kata Rasulullah. Ya, tidak ada yang nempel dalam ininya, dalam kolbunya, dalam pikirannya. Bahkan disebutkan watilkal amsalun nudawiluha itu kemudian ittakhidu hadal Qur'ana mahjuran. Jadi orang tuh kadang-kadang lari dari Al-Qur'an tuh mahjuran, seperti anak panah yang dilepaskan. Jadi seolah-olah nggak ada ikatan gitu, baca, mungkin dengar murata juga sambil bekerja baca, tapi pendalamannya, nah ini yang mungkin yang karena kita ada di zaman post-truth informasi, pendalaman tuh kadang-kadang terlalu banyak informasi teh. Padahal yang paling penting tuh kita mengendapkan walaupun satu kalimat di dalam Al-Quran atau satu ayat di dalam Al-Quran. Itu Jadi nggak berdampak Ustaz, kalau baca Qurannya kekaitan iya betul. tenang tadi enggak ya? Iya, harus ada persiapan sebelumnya gitu ya untuk membaca Al-Quran itu. Setelah membaca Al-Quran, selanjutnya apa? Nah, ketika kita setelah baca Al-Quran, sebetulnya ada metode yang bagus gitu ya. Ada metode 4, 7, 8. 4, 7, 8. Iya. Apa tuh, Ustaz? 4 detik narik nafas ya. Kemudian ditahan 7 detik. Kemudian dikeluarkan 8 detik. Hitungannya detik ya? gitu. Iya, detik, bukan jam ya, nanti jangan salah. Hilang. Jadi tarik nafas dulu 4 detik detik. ya. Itu penuhi paru-paru kita yang volumenya kurang lebih antara 1,6 sampai 2,5 liter.
Jadi harus tarik dulu, kemudian tahan dulu 7 detik, kemudian setelah itu keluarkan. Bisa dengan di dalamnya ada tasbih, ada menyebutkan nama Allah, ada Berzikir, zikir yang sudah biasa dawam lah ya di kita. Untuk merilis itu, untuk merilis untuk emosi. stress release. Stress release, kemudian menurunkan kortisol. Orang berdoa dengan orang membaca novel itu mengeluarkan hormon yang sama, hormon serotonin dan tadi hormon dopamin. Nah kalau kita masa baca novel terus ya, iya. Ibu-ibu mah cucian nggak akan selesai. Jadi ketika kita terus-menerus melakukan zikir, melakukan penyebutan nama Allah dan menanamkan nama Allah di dalam hati, itu membuat kita mengaktifkan hormon-hormon tadi, hormon kebahagiaan, ketenangan. Sehingga apapun yang membentur kita pada hari itu, ya, perasaan, pikiran, fisik, ekonomi gitu ya. Kadang-kadang ada tetangga lewat pakai mobil baru kan, loh kok dia udah beli mobil baru lagi, kapan dia beli tuyulnya gitu. Bukan beli ini ya, bukan beli sahamnya, beli ini ya, bukan. Nah, itu yang Itu membuat penyakit hati. Nah, itu yang kemudian membuat kortisol tadi naik. Kemudian dalam beberapa kasus asam lambung itu gut attack itu sangat berbahaya. Jadi yang kasus-kasus yang datang kepada kita dari setiap hari itu mungkin sekitar 50 sampai 60% itu berkenaan dengan lambung. Itu Persis. betul nggak sih? Laki perempuan tuh Laki- beda. Sama aja. Iya. Atau lebih banyak perempuan atau laki? Oh lebih banyak pasien kita Laki klien kita di RC itu lebih banyak perempuan. Oh, Perempuan. Perempuan Karena itu lebih populasinya banyak. bukan, Ustaz? Ya, juga ya? Apa karena perempuan tuh banyak pikiran gitu? Banyak pikiran. kalau Kalau di laki-laki kan nggak usah kalau di Bandung kan 48% laki-laki, 53% perempuan ya sesuai dengan. Jadi tidak terlalu signifikan lah. Iya. Hoax kalau 1:7, 1:8 iya. itu Tenang, bisa tenang. dijadikan Masih dalil ada. untuk poligami, tapi ya yang mampu silahkan, tapi yang dalil kalau berkenaan dengan masalah kependudukan itu tidak Iya. benar gitu ya. Tapi real ya, stres tadi ya. Iya. Stres. Banyaknya berarti perempuan dong. Perempuan. Ya, banyaknya kondisi Ada sekarang overthinking, itu gitu. makanya saya dengan MKFM itu Iya. mendedikasikan untuk tahun ini kita berbicara tentang masalah perempuan begitu. Stressingnya karena Allah sendiri tidak memberikan surat Ar-Rijal ya, tapi surat An-Nisa. Anissa. Iya. Benar-benar. Jadi ini lebih Betapa. memfokuskan betapa pentingnya ya. Bahkan banyak sekali ungkapan, banyak sekali hadis, kemudian juga ayat Al-Qur'an. Nah, itu ada di perempuan. Saya kalau detailing lebih baik serahkan sama Umi ya. Lebih Mau teliti, berangkat keluar kota atau pergi ke Iya. satu tempat yang jauh begitu. Detailing lebih baik Betul, serahkan sama betul. Umi. Sampai pada ketika kita memakai pakaian luar, oh ini sudah disediakan buku kecil buat bacaan kalau di pesawat gitu misalnya. Itu kan detailing kan, jauh banget tuh perjalanan tuh dari beli buku kecilnya, dari mempersiapkan. Oh biasanya kalau lagi duduk biar si Abi nggak ngantuk gitu ya, itu harus kasih buku kecil atau setidaknya dia kalau sekarang sudah musim WhatsApp dan lain sebagainya ya dia kirimkan PDF buku tertentu yang saya suka begitu. Sampai detail seperti itu nyari dulu. Wah, Masya Allah saya bilang. Ini hanya akan didapat dari sesosok malaikat begitu. perempuan. Belum lagi dengan daya tempuhnya dan daya tahannya terhadap kesakitan ya, terhadap penderitaan. Ya kan gini, ada gini Stan. Yang bikin stres pada perempuan itu kan rata-rata semua tuh nggak disiapkan buat jadi ibu, jadi istri itu 24 jam bekerja melayani. Ada berapa keluarga baru yang kemudian dia jadi stres tuh, enak banget ya jadi suami, dia cuma kerjanya nyari nafkah. Aku tuh banyak pekerjaan secara fisik, terus mental, akhirnya kesimpulan saya gitu yang membuat sering sakit dan karena dia nggak ridho nerima perempuan tuh ya kenapa lebih berat ya suaminya, itu bener nggak Ustaz? Mempengaruhi tingkat stres karena dia nggak nerima. Iya. Ada sebuah tesis yang bagus sekali gitu ya. Ini kalau organ itu dipengaruhi oleh pikiran, psikologis, atau sebaliknya, psikologis dan pikiran itu dipengaruhi oleh organ gitu. Dan ini tesis dua hal ini tuh dua-duanya bersaing, yang masing-masing punya pendapat yang
menurut satu madhab yang ini, wah itu karena Organ organ. Kalau misalnya jantungnya lemah biasanya penakut ya, limpahnya lemah biasanya rada mellow begitu ya. Hatinya misalnya ada penyakit biasanya atau lambung biasanya cenderung pada anxiety, kecemasan gitu ya, atau psikomatik begitu. Tapi di sisi yang lain, enggak, pikiran justru yang mempengaruhi organ. Kalau kita berpikir terlalu cemas, asam lambung kita naik gitu ya. Begitu juga kalau kita terlalu ketakutan ya, akhirnya ya yang muncul ya biasanya hatinya mengeluarkan beberapa hormon tertentu ya. Ya untuk menanggulangi rasa takut itu dia harus keluar hormon namanya itu saya agak lupa. Tapi dia membuatnya stay alert gitu ya. Nah, perempuan tuh kadang-kadang ketika di rumah adrenalin adrenalin yang membuat kita stay alert begitu. Nah, perempuan di rumah itu ya saya melihatnya kerjanya nggak dibatasi waktu, nggak dibatasi segmen ya. Ya. Dari mulai bangun sampai bangun lagi. Bukan dari mulai tidur. Luar biasa. Dari sampai bangun lagi. Dan itu kompleksitasnya lebih daripada sekedar memimpin sebuah korporat. Iya. Dan belum lagi kebutuhan seorang perempuan untuk berbincang ya. Laki-laki itu berbincang tuh hanya 5.000 kata Kang sehari. Perempuan 20.000. 20.000, wah 4 kali lipat. Jadi ketika si Abinya udah selesai sampai di rumah, di rapat, perdebatan dengan ini, harus melobi ini, market, wah banyak sekali. 5.000-nya sudah habis. 5.000-nya sudah habis. Sementara di rumah dengan anak-anak komunikasi justru malah lebih sedikit. Jadi begitu si Abinya datang ke rumah, istrinya ini si Uminya kebutuhan bicaranya masih banyak. Iya. Sementara ini stok pembicaraan dari laki-lakinya sudah terbatas, sudah tinggal sisa-sisa begitu. Jadi harap maklum ya pada umi-umi muda atau mamah-mamah muda kalau suaminya datang ke rumah itu cuma oke. Karena gitu dia udah habis di luar. Ya, karena di luar sudah habis, sudah 5.000 katanya udah tercukupi. Sementara tapi kadang ada juga kan perempuan kayak saya nih, saya tuh nggak bisa kalau terlalu banyak berbicara. Iya. Yaitu sebetulnya kan penelitiannya sifatnya itu pada kewajaran dan kebiasaan gitu ya, dan habits yang ada dalam masyarakat. Biasanya ya kebutuhan komunikasi tetap harus diutamakan ya, harus diutamakan. Rasulullah ketika selesai pulang dari Gua Hiro ya, turun ke Makkah yang jaraknya kurang lebih sekitar 17 km itu, datang kepada Khadijah itu, Khadijah sudah melihat, ini suamiku ada sesuatu nih. Dan kemudian Rasulullah mengatakan jamiluni, selimuti aku gitu. Itu artinya ada indah banget itu. Ada kesepahaman, ada pengertian, bahkan di dalam hadis-hadis saya tidak menemukan Rasulullah diganggu oleh anak-anaknya. Iya. Ada nggak hadis ketika Rasulullah? Nggak ada ya. Malah sayang dengan cucu-cucunya. Lagi sholat sama cucunya. Lagi sholat sama cucunya. Tapi sama anak-anaknya, semua urusan keluarga Khadijah tuh luar biasa, Wonder Woman banget begitu ya. Semua urusannya yang urusan dengan keluarga diselesaikan, kemudian suaminya bisa nyaman. Ini yang luar biasa gitu. Itu kalau dari sisi, kalau tadi belajar dari kehidupan Rasulullah dan Siti Khadijah ya, kan perbedaan usianya relatif lebih mapan gitu ya. Apa karena kematangan usia juga mempengaruhi nggak, Dok? Ini dia ya. Saya perlu melihat ini dulu ada hilaf tuh, ada perbedaan ya. Ada ikhtilaf bahwa usia Khadijah yang dikatakan ya sudah menjelang 40 itu di beberapa penelitian ada yang membandingkan gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa Khadijah pada saat itu usia sekitar 28 tahun ya. Jadi ini menurut saya lebih pas. Kenapa? Karena punya anak lagi dari Rasulullah 4 kan ya. Kemudian yang kedua Khadijah itu seorang perempuan yang keindahan fisiknya tidak luntur ketika sudah menikah dengan 2 orang laki-laki sebelumnya. Jadi ini pasti di usia muda, dan
saya yakin kalau di waktu itu namanya pernikahan itu tidak usia 20 tahun ke atas, mungkin usia 16 sudah menikah Iya, begitu masa dan itu ya. kondisi fisiknya juga misalnya pasti ada yang usianya belasan tahun di sini tapi nggak kecil-kecil kayak begini mungkin ya, lebih dewasa, lebih lebih mengerti tentang pemahamannya terhadap kehidupan berumah tangga dan lain-lain. Bahkan diajarinya itu seharusnya ketika sudah haid kan ya, mulai dengan kedewasaan dan lain-lainnya. Gitu. Jadi dari situ saya melihat ya memang betul ada perbedaan umur. Rasulullah 25 dan Khadijah, mari kita abaikan dulu ikhtilafnya, di atas umur Rasulullah. Tetapi kan kedewasaan itu bukan masalah biologis dan usia, dia pilihan gitu ya. Pilihan-pilihan kita untuk membuat kita lebih bersikap lebih realistis, lebih bukan pragmatis ya, lebih realistis, lebih melakukan pemikirannya itu lebih sistemik, melihat sesuatu masalah itu tidak tok masalah itu, tapi pasti ada yang melatar belakanginya gitu. Ini menurut saya yang ada di Bunda Khadijah waktu itu gitu, sehingga rumah tangga Rasulullah saya nggak temukan itu direcoki anaknya misalnya. Rasulullah lagi rapat, tiba-tiba ada anaknya, Abi anterin aku dong ke sana, nggak kayak begitu gitu. Lagi berdakwah. Lagi berdakwah. Berarti kan harus ada kecerdasan tadi ya. Betul. Cerdas bagaimana memanage diri dan keluarganya. Mm-mm. Itu berarti udah selesai Ustaz, dengan dirinya atau kan gini ya, kadang-kadang melayani suami juga itu butuh sebuah skill. Yeah. Terus anak-anak, belum dirinya juga bertumbuh kan. Mm-mm. Sehingga wajar kalau menurut saya pada akhirnya capek, lelah, ngeluh, sakit gitu. Iya. Itu gimana? Iya. Jadi persiapan untuk menjadi ibu ini bukan persiapan yang sekarang disiapkan, setelah pernikahan itu persiapannya selesai, nggak begitu. Oh. Jadi dia dia harus bertumbuh secara numuwu ya, numuwu itu tumbuh secara wawasan gitu ya, kemudian bahan masukan, kemudian juga berbagai macam informasi yang mesti kita rawat, mesti kita pilih dan kita pilah gitu ya, mana yang bermanfaat buat kita. Itu numuwunya. Yang kedua perlu tatwir, dia perlu tumbuh secara intelektual, gitu, perlu tumbuh secara kejiwaan, dan ini mesti dipersiapkan dengan pola pikir ya saya pasti berubah. Ketika sudah dari mulai gadis kemudian menjadi seorang ibu tuh perubahannya sangat besar sekali. Belum lagi punya anak ya, belum lagi problematika membesarkan anak. HP bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat full untuk pendidikan, atau bahkan sebaliknya menyerumuskan anak kita pada buta pendidikan bahkan gitu ya. Atau buta etika gitu ya. Karena yang ditontonnya yang teriak-teriak terus gitu, yang kekerasan terus, akhirnya yang muncul tuh, saya anak tetangga sampai heran, kok muncul kata ini ya di anak usia 4 tahun begitu ya. Kok muncul sikap seperti ini di anak usia 6 tahun gitu yang lagi main dan lain-lain. Itu betul-betul merupakan sebuah problem kita lah. Post-road information ini Masya Allah. Dulu saya kalau mau baca informasi cari majalah, cari koran gitu ya. Harus nyari dulu, kemudian sekarang ada di tangan, buka, scroll up, udah langsung kelihatan, waduh informasinya dan bermacam-macam gitu. Iya. Ya, jadi ini Ustaz, jadi sebenarnya sebagai laki-laki jadi berempati juga tadi ya, bahwa ternyata istri dengan segala bebannya seperti itu. Tapi di sisi lain tadi Ustaz sampaikan, laki-laki itu memang si karakternya tuh ya tadi tidak banyak bicara dan sebagainya. Bisa nggak sebenarnya seorang laki-laki itu bisa jadi jadi partner istrinya gitu dalam bertumbuh. Terus tadi kalau Ustadz sampaikan betul, Rasulullah itu nggak pernah diganggu gitu ya sama anak-anaknya. Tapi penelitian baru-baru ini kan katanya parenting ayah itu penting juga nih Ustadz buat anak. Ini gimana Ustadz? Ya. Dua hal pertanyaannya dua. Pertanyaan bisa jadi seminar. Jadi kedudukan seorang ayah itu unik ya kalau menurut saya sih. Sama uniknya dari kedudukan seorang ibu gitu. Bahkan saya ingat satu kata-kata tertentu dalam sebuah buku ya, bahwa setelah iman itu kata ayahlah yang paling banyak menuntut tanggung jawab. Dan setelah iman kata-kata
ibu lah yang paling banyak menuntut pengorbanan, masya Allah. Oh, ayah Jadi tanggung jawab, ibu pengorbanan. pengorbanan betul. Jadi itu aduh saya sampai merinding nih kalau mendengar kata-kata itu. Berkorban. Kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagai seorang ayah nih harus betul-betul kita gali kembali gitu. Kita gali kembali. Bukan hanya sekedar nafkah ya, tapi bagaimana ketika istri butuh bahu tempat bersandar, kita siap gitu ya. Ketika anak-anak melihat ke belakang, ada kita yang ya kalau saya sudah melewati masa ketika anak-anak masih kecil, menjelang pubertas, dewasa, kemudian mereka berinteraksi, punya pekerjaan dan mungkin menikah belum ya, tapi saya selalu melihat oh berarti transformasi hubungan psikologis antara seorang anak dan seorang ayah, apalagi anak laki-laki itu jadi sahabat nantinya. Jadi orang yang kalau ngelihat ke belakang atau ingin meminta tolong, ya pertama pasti dikontak tuh ayahnya begitu ya. Kalau curhat pasti ibunya gitu ya. Oh, ya. Jadi itu ada hal-hal yang sangat definitif sekali seperti itu. Dan ini betul-betul kalau seorang ayah itu tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini kata-katanya sederhana tapi dia Konsekuensinya besar gitu ya. konsekuensinya sampai ke akhirat. Karena saya pasti dipanggil dengan nama bin ya, Iya. bin ayah saya begitu ya. Begitu juga anak perempuan ya. Karena iya dipanggilnya dengan bin bapaknya begitu. Dengan artinya itu tanggung jawabnya tidak selesai setelah kita Di tidak ada dunia di aja dunia ya. lagi gitu, tapi terus berlanjut pada ke akhir. Dan kalau kita berpikir seperti ini maka kita lebih cenderung akan lebih hati-hati ya, lebih istilahnya lebih menunaikan tanggung jawab itu dengan kontinuitas gitu ya, tuntas gitu ya. Dan yang lebih penting ya kita bisa menularkan dengan hal tersebut kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita terutama ya gitu. Jadi hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya juga sama itu. Saya melihat pola hubungan beberapa kawan gitu, terus beberapa penelitian juga ternyata ayah lebih dekat kepada Anak perempuan. anak perempuannya. Makanya kata hadis Rasulullah SAW, seorang anak laki-laki milik ibunya, Iya. ya, seorang anak perempuan milik ayahnya. Nah ini juga catatan buat yang mau melakukan pernikahan, lihat hubungan kalau memilih seorang ahwat, lihat hubungannya dengan ayahnya. Gitu. Ayahnya tuh harus menjadi kawan kencannya, harus menjadi teman Temannya. untuk jalan-jalan ke perpustakaan atau ke toko buku, beli buku barunya. Kemudian ayahnya itu harus menjadi seorang fashion stylist gitu yang melihat ini anaknya sudah memenuhi syarat belum keluar rumah misalnya gitu. Ayahnya itu juga harus menjadi mungkin kawan latihan untuk bela diri buat anak perempuannya, karena sekarang kita jalan malam sendirian harus bisa membela diri begitu. Atau mungkin juga ayahnya ini harus jadi kawan dari anak perempuannya ketika berlari sprint, ketika minggu pagi atau di hari-hari tertentu ketika berolahraga bersama begitu. Itu hal-hal yang menurut saya itu sangat masya Allah sesuai sekali dengan akhlak, kemudian sesuai sekali dengan garizah nurani kita sebagai seorang ayah. Tapi ini menarik Ustaz. Kan ketika ayahnya seideal itu gitu ya, kan dia menjadikan sosok ayahnya tuh idola. Nah, ketika dia kemudian beralih nih menemukan sosok suami yang dididik dengan pola yang berbeda, dia jadi mereferensikan suami ideal tuh ayahnya. Akhirnya orang-orang perfeksionis tuh kan nggak syukur gitu. Suami Anda tuh ini, tapi kenapa selalu ayahnya dibanding-bandingkan? Iya wajar ya, karena dia dibesarkan dalam sebuah kondisi dan ruang wilayah pembinaan, wilayah kasih sayang dari keluarganya begitu, terutama dari ayahnya. Yang lebih mesti dibikin perubahan dari pola pikirnya, bahwa setiap orang punya karakter ya. Dan setiap karakter itu tadi coba saya koreksi ya gitu ya, bahwa bicara atau banyak tersenyum bahkan itu bukan karakter Kang, tapi itu performance ya. Hal yang muncul di permukaannya. Karakter itu ketika saya sudah
mengetahui Benar, berinteraksi begitu ya. Oh, Akang orangnya yang bertanggung jawab sampai hal detail. Oh, Anda adalah seorang yang suka pada perfeksionis gitu ya, suka pada kesempurnaan. Itu akan muncul karakter-karakternya yang setelah bergaul biasanya. Nah, sehingga ya itu tadi, kalau mau menikahkan seorang anak perempuan, suruh calonnya datang dan bicara dengan ayahnya. Itu salah maksudnya satu, fungsi ayahnya ya menyeleksi fungsi ayah itu gitu sampai ya. sampai seperti itu gitu ya. Iya bolehlah kata-kata apa CINTA begitu ya. Cinta itu juga salah satu yang perlu diperhitungkan. Saya setuju supaya ada sakinah, mawadah gitu kan dan rahmah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya pembangunan karakter. Dan biasanya seorang ayah sudah punya standarisasi meinikan calon suaminya, dan dengan kompromi dan lain sebagainya tentu saja ya. Ada calon suami sempurna ya tidak ada ya. Yang ada adalah yang satu punya kelebihan, yang satu punya kelebihan digabungkan menjadi sebuah kekuatan baru untuk menempuh kehidupan yang lebih baik begitu. Itu. Balik lagi ke kesehatan, Ustadz. Iya. Kan sekarang tuh banyak gitu kalau saya lihat di seminar-seminar atau sebuah event ya, wanita-wanita, ibu-ibu muda itu yang luka pengasuhan, gitu, terus luka batinnya, mungkin efek dari masa lalu dan sebagainya. Ini kan jadi penyakit baru, Ustadz. Iya. Nah, ini tuh masuknya penyakit psikis, psikosomatik atau apa Iya. nih? Apa tren ini tuh kenapa ya sekarang begitu? Ya, ya saya juga ini minta maaf kepada anak-anak saya kalau melihat ini ya, karena takutnya saya melakukan hal-hal yang tadi ya, luka psikologis, luka psikis, luka finansial, luka macam-macam lah. Tapi ala kuliah dari pengalaman ya, kemudian juga bacaan yang saya lihat, memang luka ini memungkinkan terjadi ya. Memungkinkan terjadi karena gesekan kehidupan ini memang tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menyikapi ya benturan-benturan tersebut. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita begitu, sehingga kita bisa lebih punya pertumbuhan kejiwaan yang baik, kemudian punya tujuan visi misi hidup yang jelas begitu ya. Dan kemudian kita juga mempunyai effort atau semangat yang bisa di-adjust ya, anytime kita butuh gitu ya. Bisa di-adjust anytime kita butuh. Nah ini tentu saja dari pola asuh ya, dari awal. Nah bagi teman-teman ya, ibu-ibu muda, kemudian juga para ahwat, ini kalau mendapat luka psikologis sebelumnya ya, luka psikologis apapun jenis lukanya, maka yang perlu kita ketahui itu dua saja sebetulnya, bahwa goresan atau scratch itu gampang kita hilangkan lah. Gampang ya? Gampang kita hilangkan. Apa? Bagaimana caranya? Berinteraksi dengan orang-orang soleh, ilmu pengetahuan kita tambah. Loh, masih banyak kok orang yang lebih sengsara dari kita gitu. Kadang-kadang kita ketika masalah finansial mendera itu, kok kita miskin-miskin amat? Loh, sebetulnya lebih banyak orang-orang yang miskin ya. Ya kita nggak tahu aja. Iya, gitu karena ya. kita ya itu dia overview kita terlalu sempit barangkali. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa sunatullah di alam semesta ini Allah berikan itu adalah perubahan yang tidak berhenti ya, perubahan. Jadi jangan merasa bahwa ini adalah terminal akhir saya begitu, jangan. Ini adalah bagian step dari kehidupan yang mesti kita lewati untuk menuju kehidupan berikutnya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting, ya memang kita harus punya fondasi keyakinan dan akidah yang kuat di keluarga. Makanya untuk ibu-ibu tuh harus terus-menerus mengupdate pengetahuan tentang dinul Islam itu ya, karena al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu madrasah pertama. Begitu mau nenen, ya ibunya yang bilang bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Udah gitu diberi salawat Allahumma sholli al. Jadi itu kedengaran terus sama anaknya. Gitu ya. Atau kalau perlu disediakan ruang yang kedap suara, di situ setelin murotal ketika ketika melakukan pola pengasuhan, menyusui dan lain sebagainya. Kan ada masa 2 tahun yang sangat krusial ya. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayhi.
Nah, yang keempat itu yang sangat penting buat kita tuh ada pengabdian atau hakikat ibadah, pengorbanan tuh hanya ada dua saja. Yang pertama ini hakikat intinya begitu. Yang pertama adalah khuduru min kasrati ni'amillah. Jadi pertama itu menghadirkan perasaan betapa banyak Allah kasih nikmat. Sehingga tumbuhlah perasaan bersyukur, tumbuhlah perasaan berterima kasih ya, tumbuhlah sebuah sifat ifah ya, merasa cukup dengan apa yang kurang, dan ketika berlebih kita melakukan antisipasi, menabung, membeli asuransi, membeli properti dan lain sebagainya gitu ya, untuk mengantisipasi karena perubahan ini tadi sunatullahnya berubah begitu. Dan yang kedua adalah hudurus su'un fi a'damatillah, bahwa Allah itu maha hebat, maha agung, dia punya skenario yang sangat cocok dengan kehidupan kita. Even sampai detail-detailnya dia punya support system yang bagus untuk memberikan semua fasilitas logistik, finansial, ya kemudian kesehatan. Wah, banyak sekali yang Allah berikan fasilitas kepada kita. Dan yang lebih penting adalah di atas segala itu kita ini harus betul-betul menghamba kepada Allah itu. Menyerahkan segala sesuatu dan mengoptimalkan semua kemampuan kita. Karena dari situ kemudian tumbuh, wah optimis nih kita bisa berubah besok lusa. Optimis kita akan lebih baik gitu loh ke depannya. Jadi self healing ya bisa ya. Iya, ada self healing. Jadi yang nggak sembuh tuh karena dia nggak berusaha. Betul, tidak berusaha untuk membuka diri. Orang yang kena trauma psikologis berkepanjangan kenapa? Diem. Ya, masuk ke cangkang kerangnya, menutup diri, potong semua akses informasi, tutup telinga kiri, tutup telinga kanan, hanya mendengarkan apa yang ada di dalam diri. Ini berbahaya. Apa yang ada di dalam dirinya berbahaya. Iya. Terganggu. Ustadz mau nanya nih, tadi kan kita bicara tuh dari awal sampai saat ini untuk secara psikis ya. Nah, ada nggak nih resep-resep atau apa untuk pola hidup sehat? Kan tadi kan bisa jadi dari pikiran atau dari yang kita makan. Nah, itu gimana nih? Ya, saya teringat perkataan Imam Syafi'i ya, bahwa kalau menempuh hidup di dunia ini lebih akan sederhana kalau kita menguasai satu ilmu fikih, yang kedua ilmu kesehatan gitu. Ya, jadi itu kata-kata Imam Syafi'i. Bahkan dalam dalam buku namanya Kutubus Shifa ya, kitab-kitab tentang pengobatan dari Ibnu Rus ya, itu PDF-nya sekarang gampang bisa diunduh itu. Bahwa Rasulullah itu benar-benar is my doctor. Rasulullah itu dokter saya begitu. Rasulullah kalau sakit beri contoh, kasih madu dengan air hangat, ditambah di gelas bejana yang bukan dari logam. Kemudian karena Rasulullah kan bikin sendiri gelasnya dari kayu atau dari tembikar ya gitu. Terus dikoceknya juga, iya, dikoceknya dengan kayu, belum ketemu puasa baru abad ke-16 ya. Iya. Itu Rasulullah hidup di abad ke-5 dan abad ke-6. Itu jadi ada seperti itu. Terus Abad kemudian ya? Rasulullah mentahnik misalnya. Apa tuh? Mentahnik baru ya denger ya. Kalau kita punya anak itu kalau bisa makanan pertama itu kurma dengan madu. Dan hal itu yang paling bagus itu Rasulullah mengunyah dan kemudian ditahnik, dimasukkan ke dalam mulut bayi dioleskan. Iya. Gitu. Tapi harus gosok gigi dulu ya. Jangan khawatir. Semua yang ada bakteri kuman yang ada di dalam tubuh kita ini bermanfaat untuk bayi itu. Jadi itu hadis Rasulullah. Untuk bayi. Ini dari mulai bayi nih, ya. Belum lagi nanti panjang ke sananya. Kemudian baru bayi nih. Kemudian 7 hari kemudian setelah lahir cucunya Hasan dan Husain itu disunat. 7 hari. 7 hari. Dan ternyata setelah dilihat, wah itu lebih ekstrim lagi, dipotong tali plasenta. Belum ada pertahanan, belum ada air susu masuk yang sangat hebat itu, air susu yang premium itu. Ini sudah 7 hari. Ini kalau plasenta langsung digunting. Begitu keluar. Zaman dulu pakai apa lagi, mungkin kalau dulu di kampung itu pakai bambu dijepit, digunting pakai gunting yang tajam gitu ya. Kemudian diikat
Itu lebih ekstrim lagi. Oh, kalau zaman Operasi. dulu Sunat itu nggak Oh. bisa. Iya, sunat mah 7 hari sudah Betul, dapat betul. air gitu. susu yang hebat itu, kemudian Iya, benar. sudah ditahnik, ya, tawakal gitu ya kepada Allah dengan usaha yang baik tentunya juga. Disunat ya, sekarang teknologi sunat kan sudah luar biasa, beragam dan membuat cepat sembuh. Dan ternyata ini saya coba lakukan ke anak saya ketika dia usia 7 hari, ternyata penyembuhan lebih cepat. Ya. Ya. Penyembuhan lebih cepat. Tidak ada lagi kecemasan orang tua yang punya kulup ya, anaknya yang belum mukallaf ya, belum dihitan. Itu luka, bakteri, tidak bisa buang air kecil karena tertutup oleh kotoran, habis semua. Karena kita mengikuti Rasulullah sebagai our doctor gitu ya. Oh, itu sebagai 7 hari ya? 7 Selama hari. ini kita malah nggak tahu ya. Iya, bisa. Enggak, bukan nggak tahu. Malah Jadi kebudayaannya begitu. Iya. Ya itulah kalau yang bersentuhan Anak SD baru disunat gitu ya. Iya. ya kalau yang bersentuhan dengan kehidupan langsung biasanya ada gesekan ya. Perlu pemahaman lebih jauh Iya. dan perlu. Habatus sauda juga apakah dia? Ya, saya masih ke ini ya, ke usia remaja itu pendidikan tentang seksualitas ya. Pendidikan tentang seksualitas. Dan orang ribut dengan pendidikan seks, padahal Rasulullah SAW kemudian mencontohkan ya, pertama ketika usia 7 tahun harus dipisah tuh laki-laki dengan perempuan kamarnya. Ya kan? Itu pendidikan seksualitas yang ahwat sama ibunya. Begini nak, kalau nanti ya maaf ya, head darah pertama itu harus dilakukan seperti ini. Ya. Bahkan ketika ada seorang ibu muslimah nanya, harus bagaimana kan ya Rasulullah, bagaimana kan? Kesini, sama bunda kalian, sama Ummul Mukminin. Silahkan. Jadi detailingnya ada, diajarkan begitu ya. Subhanallah, masalah. Jadi itu gambarannya, kalau kita bicara itu akan lebih panjang lagi. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran ini tuh harus dibangun sejak awal begitu ya, untuk persiapan ini. Jangan nggak mau haid baru dikasih tahu. Betul, gitu. Begitu terjadi hormon naras, tadi kata Teteh marah-marah di rumah, lempar-lempar mainan, atau mungkin juga bukunya dilempar gitu. Ya, pertama kita harus punya pengertian hormon naras itu bagian natural dari anak perempuan kita. Jadi tiba-tiba kalau marah-marah, Abi mana buku? Wah itu, ini mah mau PMS nih gitu ya. Untung buku bukan piring. Pecah semua. Kan balik lagi. Atau itu ya, ini referensi laptopnya tiba-tiba hang sedikit, marah-marah gitu. Ya itulah bagian ya, kita harus malu karena anak perempuan tuh hormonnya lebih kompleks. Anak laki-laki hormonnya bukan berarti lebih sederhana, tapi lebih tidak kompleks daripada hormon perempuan. Gitu. Sekarang kalau yang kesehatan fisik tuh, Iya tadi ya. Kayak Saya stroke, jantung, apakah kolesterol? Tadi mungkin ini kita bicara tentang ini dulu ya. Diabetes. Memang pada dasarnya kita akhirnya gitu ya, manusia itu terbangun dari 2 tekad ya. Pertama tekad untuk makan, kemudian tekad untuk bertumbuh secara psikologis begitu. Makan ya. Makan karena apa? Ini kan ada kata-katanya kulu wasrobu ya kalau dalam Al-Quran. Kalian makanlah, kalian minumlah. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Atau makanlah yang halalan dan thayyibah gitu. Jadi makan seolah-olah menjadi satu punten-punten ya, begitu kita ngobrol manusia itu harus makan, atau perintah itu bahkan diinikan dalam Al-Quran, bukan berarti itu menunjukkan itu sangat penting begitu. Bukan hanya sekedar di-mention satu kata, Kang, tapi itu diatur, ya? maknanya besar gitu ya. Terutama makanan yang, ini sebelum membangun keluarga, biasakan ya makan makanan yang tidak terlalu sering dimasak atau terlalu berulang dimasak. Ya. Dihangatkan gitu, Ustaz. Berulang atau proses untuk Prosesnya jadi kita banyak makan itu juga. ada banyak proses gitu. Misalnya kalau iya. daging, ya daging dibakar dulu, udah gitu dibakar, kasih bumbu, diawetkan, setelah itu masukkan oven, tutup lagi pakai kertas timah, harus dibenamkan di bara. Itu kan panjang prosesnya gitu. Itu nggak sehat gitu kalau gitu. Biasanya makanan seperti itu
ya itu kurang bagus lah buat kesehatan. Rasulullah hanya mencontohkan 1 kali loh, daging itu dibakar. Wah ternyata intinya itu dokter lagi tuh beliau. Ternyata masya Allah kolesterolnya akan luruh, kemudian lemak buruknya akan habis ketika dibakar ya, kebuang. Ya, berbeda sama digoreng kan. Digoreng berbeda. Dibakar. ternyata ini Iya, ya, apa? makan kambing tuh dibakar, nggak digoreng, nggak dipepes. Oh, ya bukan kan. digulai. Bukan digulai. Bukan digulai. Masalahnya itu lagi. Iya. Lebih banyak dibakar ya. Oh, Rasulullah juga pernah memakan makanan yang dibakar. Iya, Oh, makanan-makanan saya yang pikir gitu. Jadi nggak contohnya pernah ya. seperti itu. Kemudian keseimbangan tentang gizi ya. Itu kadang-kala kita lupa kalau makan buah itu kok sudah makan. Ya, itu keliru. Rasulullah tuh makan buah Iya, sebelum sebelum. makan ya. Itu contoh dari Rasulullah loh, Kita bukan mah dari penutup. iya. Penutup maka cuci mulut malah. Aduh, itu yang malah jadi penyakit ya. Ya, itu sinyal Sampah terhadap gitu. limpahnya menjadi nggak bagus begitu. Nah, untuk seorang akhwat diwajibkan ini ya, kalau boleh saya bilang begitu, makan sayur, makan buah lebih banyak. Ya, makan goreng-gorengan, makan apa ya saya sebutnya makanan yang sudah tidak murni ya, bukan raw food ya, yang sudah ada pengawet, perasa, perisa, pewarna, kemudian pengembang ya, terus banyak banget nih zat-zat yang dimasukkan nih. Ayeuna mah aya Japilus dulu itu tidak ngepros sekarang gitu. Tapi kalau kita makan Japilus sekarang itu ngeprosnya, aduh itu ada unsur shorteningnya itu gitu. Jadi harus kan shortening hanya dibikin dari ya hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sayang, kita baru tahunya sekarang. Udah puluhan tahun. Gimana dong Iya, merefresh ya. Merefreshnya. Ada buah surga yang Allah turunkan ke bumi, airnya murni, bersih, dan itu tumbuh di negara kita ya, yang dan sangat potensial, sangat banyak. Air kelapa. Air kelapa. Ya, air kelapa usahakan seminggu itu ada 3 kali lah minum air kelapa. Nggak harus tiap hari ya? Nggak harus tiap hari. Nanti kurasnya itu akan luar biasa tuh. Pertama membersihkan ginjal, kemudian kandung kemih, sehingga optimalisasi sama pemulihan kesehatan ginjal akan lebih bagus. Itu kelapa apa? Kelapa muda atau kelapa Kelapa murni. yang tua yang bisa diparut itu? Dua-duanya juga bagus sebetulnya. Kalau kelapa muda itu untuk riset, untuk membuang racun, untuk bahkan ada beberapa jenis kelapa tertentu, misalnya kelapa disebutnya kepala hijau, kelapa hijau itu lebih bagus untuk detoksifikasi ya. Kelapa tuanya juga bagus, itu untuk penyakit yang regenerasi, diabetes, kemudian airnya. Kita mah santan yang dimakan, rendang. Kalau santannya dimakan langsung mentah tanpa dimasak itu sehat. Ini susu alami. Oh, sehat. Iya sehat. Kolesterolnya kecil, tidak ada. Artinya kelapanya kalau misalnya dengan kelapa muda makan dengan kelapanya bebas. Memang ya ada studi yang menunjukkan bahwa dalam kondisi kalau kata orang Sunda mah lumeho, cengkir gitu ya, kelapa cengkir itu yang paling bagus memang kandungan potasium. Dosis? Kebanyakan atau sehari 1 gelas atau ya, satu butir itu rata-rata antara 600 sampai 1,2 ya tergantung besarnya ya. Jadi usahakan selama seminggu itu 3 kali yang agak besar lah dikit gitu ya. Kalau doyan gimana setiap hari? Ada efek sebetulnya pasti kalau kelebihan biasanya natrium, nitrogen, natrium, kemudian potasium sama kalium lebih banyak dalam tubuh kita, dan kita cenderung hoyongna lesehan wae gitu. Lebih lemas gitu. Oh, pantes. Kalau minum kelapa terlalu banyak. Ya, sesuatu. Walatus ribu kan tadi kan. Kulu wasrobu walatus ribu. Jangan berlebihan, harus proporsional. Terus setelah di detox tuh kita istiqomah rutin minum air kelapa. Makanan kita gimana? Boleh nggak sih gorengan? Sekali lah ya. Nego lagi. Yang paling penting kita harus membiasakan diri di rumah itu ada stok raw food ya, ada stok
lalapan, kacang-kacangan, kemudian ada daging yang di freezer yang anytime kita potong, kita bikin steaknya, kita bikin bakar atau bikin sate sendiri begitu yang dibakar. Itu harus ada itu pertama, sehingga kita bisa mengontrol ya. Ini masaknya bener nggak kalau kita pesan di tit misalnya ya, itu pecinnya apanya, waduh masya Allah. Terus kemudian pengawetnya kan, yang orang bikin indah warnanya juga sekarang kalau digoreng jadi beda. Sedang goreng sendiri sama goreng di Betul. itu Beda. di waralaba Lain. itu Malah beda justru kelihatannya. hati-hati ya. Iya. Oh iya iya. Jadi selamat itu lebih baik masak di Di rumah ya, sendiri. diupayakan. Makanya Diupayakan. calon ibu-ibu harus meningkatkan skillnya tuh, ada tuh tugasnya lagi, meningkatkan skillnya untuk memasak di rumah ya. Gitu. Masya Allah ya, udah terasa Ustaz. Memang kalau bicara kesehatan, bicara keluarga itu nggak cukup ya kalau cuma 1 jam. Kang Dery masih ada unek-unek atau pertanyaan? Banyak sekali, Banyak, tapi kayaknya ya. nanti nyambungnya jadi panjang lagi. Iya, iya. Tapi satu hal tadi Ustadz kan, kalau secara apa ya, kiat yang bisa kita lakukan, yang langsung impact-nya bisa benar-benar bisa membuat kita jadi tenang tadi. Kalau Ustadz kan sampaikan tadi Quran, kemudian latihan pernafasan, Iya. dengan makanan yang apalagi kiatnya Ustadz yang bisa dampaknya tuh langsung bisa kita rasakan Pikir ketika kita tadi. kena hantaman gitu Ustadz. Kalau kata ulama sufi itu memperluas telaga dalam hati gitu. Lamun balong mah atau gelas tuh ketika kena satu benturan, kena satu cemplungan batu, walaupun kecil dia beriak. Terus, tapi kalau yang kita lemparkan meskipun batu segede kepal gitu ya, tapi kalau telaga kejiwaan kita itu luasnya ya 8 hektar, ya itu hanya riak kecil aja begitu. Jadi memperluas itu perlu, yaitu melakukan perjalanan, membaca, berteman dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan masyarakat. Kemudian kata orang Sunda mah harus punya keinginan untuk ngabaikeun gitu. Jangan banyak pikiran gitu. Atau Itu ngabaikeun tuh. Jadi semua itu memang sudah Allah atur gitu. baiklah gitu. Iya, baiklah daku Allah geus diatur gitu atuh gitu ya. Itu harus ada walaupun kita sudah berusaha gitu. Dan karena pada ujungnya tetap kehendak Allah sendiri yang akan Jadi tetap gitu ya, akan termasuk doa-doa kita berdoa juga, kita berdoa ini untuk ngingetin Allah bahwa kita butuh ini. Oh, jangan dong. Kalau atau Kita, untuk memaksa Allah untuk mengabulkan mengabulkan. keinginan kita. Sudah berdoa malah stres gitu karena keinginan tidak terkabul. tidak terkabul. Jadikanlah doa sebagai pengabdian saja. Pengabdian. Ya, karena Allah, Rasulnya mencontohkan dan memerintahkan gitu. Jadi sudah berdoa kita ringan gitu ya. Lihat orang tetangga pelihara guguk gitu ya. Itu dan suaranya malam-malam sudah ribut. Oh, itu mah bangunin tahajud itu. Oh, itu mah ada malaikat lewat. nyantai positif aja. gitu, Gitu ya. ya. Rada serem ojo setan. Kalau dari makanannya Ustadz nih, apa ya Makanan, pesannya ya. yang buat Oh, iya. ini? Ya, makanan yang paling menenangkan itu kurma sebetulnya. Dan itu dicontohkan oleh Rasul itu dicontohkan sebagai basariah ya, sebagai kondisi biologis Rasul itu dicontohkan makan kurma. Kenapa? Wah, penelitiannya panjang nih tentang kurma ini. Kalium, cadangan fruktosa, kemudian zat besinya juga, kemudian enzim, ada beberapa enzim yang tidak ada di makanan lain, ada di kurma gitu ya. Apalagi kurmanya kurma azwa, kurma Nah, itu kan kurma Madinah. juga ada banyak macamnya, Ustaz. Yang betul. mana yang rekomendasi harus ada Ajwa. minimal gitu. Ya, banyak kebutuhan. Banyak Ini ya. sekali kebutuhannya tuh kurma itu bisa memenuhi semua hajat, bahkan ingin punya anak tuh kalau makan kurma tertentu dia bisa Oh, iya. bisa lebih Kurma. menyuburkan rahim. Kurma ya. apa tuh? Kurma Tergantung rutop. kebutuhannya berarti ya. Rutop ya. Rutop, ya. Yang muda ya. Ya. Kemudian untuk mengenyangkan cepat azwa ya. Oh, azwa. Rasulullah hanya buka 3 butir saja Oh, gitu bukan ya. sukari. Sukari mengandung gula. Kalau sukari itu sebutan dari
dekat-dekat ke sakarin gitu. Sakarin itu zat gula. Iya, iya. Gulanya memang manis, tetapi kandungan zat-zat yang lainnya itu relatif lebih rendah daripada kurma Udah aman tadi ya ya. berarti karena Kurma sudah menaikkan aman ya. Kemudian juga ketika kita makan, asam lambung kita relatif langsung turun. menurun. Azwa itu. Azwa, betul. Azwa. Lebih Pantesan turun. jadi nggak akan 3 nambah butir. gorengan kalau gitu saja. Kalau pakai azwa ya. Betul. Azwa. Harganya sama dengan 3 bungkus nasi padang. Iya. Iya, memang. Ya, itu terus minum yang cukup. Rasulullah tuh selalu Air putih ya. ya minum air bening yang cukup sehingga sepertiga perut kita tuh diisi dengan air. Bahaya loh kalau kita kekurangan air, kekurangan makan itu kita masih bisa membackup dengan cadangan makanan, lemak tubuh, kemudian otot, massa otot, protein, kemudian kolesterol juga sama bisa kita bakar ketika kita membutuhkan cadangan makanan. Tapi kalau kekurangan air 8 jam semaput, 2 harinya langsung meninggal. Oh, pantesan Gitu. yang banyak yang meninggal karena Dehidrasi. dehidrasi. Nggak ada itu. yang meninggal karena kelaparan tuh jarang, Jarang pasti berbulan-bulan ya itu. Nggak ada cadangan ya air mah. Nggak. Ya. Iya, Bisa, harus Mas. di-input. Ya, harus di-input. Ya, Oh. harus di-input. Insyaallah, insyaallah. Minum, betul ya. Alhamdulillah. Minumnya diindekskan dengan berat badan. Akang berat badannya berapa? 65 65. Dibagi 20, Kang. Dibagi Itu 20. yang 3 ya, yang standar. Ada penelitian baru dibagi 13. Tapi yang kita ambil yang ini aja 20. Berarti 3 liter lebih 3 liter. 2,5 ya, 3,25 ya, 3,25 liter. Berarti 1 gelas 250 mili ya dikalikan Sekian, 3, oh. 12 ditambah 1 jadi 13 gelas. 13 gelas. Kalau Bukan Gue tiga. jarang Kalau sekali. 65. Masya Ada ilmunya ya, Ustaz ya. Ginjal Alhamdulillah. bersih, kandung kemih tidak akan Oh, sakit, Masya Allah. prostat sehat. Wah, luar biasa itu. Kulit lebih bersinar. Lebih bersih, ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita bahas lagi tips-tips berikutnya deh Ustaz, karena waktu Baik. kita terbatas dan Ustaz juga harus beraktivitas kembali. Baik. Terakhir mungkin Ustaz pesan-pesan nih buat yang Iya. Ya, jadi kalau saya sendiri sih melihatnya kalau kita hidup nyaman dengan sehat, dengan segala beban ringan itu ya ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu kata kuncinya. Tapi khusus untuk kesehatan, ya seperti kata Imam Syafi'i tadi, ya belajarlah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, kemudian juga belajar fikih, ya. Karena fikih itu membuat kita hidup lebih bersih, lebih nyaman, lebih terdidik, lebih disiplin, Masya Allah. Itu modal-modal yang membuat hidup kita lebih mulia, lebih keren ya kalau bahasa anak-anak sekarang, lebih bernilai ya, worth it gitu ya. Gitu Kang. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi nyambung ya tadi insyaallah kaitan dengan psikis, fisik dan juga makanan. Ini mudah-mudahan jadi manfaat ilmunya Ustaz buat sahabat-sahabat kita yang nonton. Jadi mulai semangat untuk memperbaiki pola-pola dalam kehidupannya terus tadi kaitan dengan psikologis dan juga makanan ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Sami-sami. ilmunya jadi jariah. Mudah-mudahan Amin, ya lain Allah. kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi. Mangga Sini. diantos. Ya, alhamdulillah. Kita tutup. Cukup ya, alhamdulillah kita tutup. Terima kasih sahabat MK yang merasa manfaat juga dengan video kali ini. Silakan bagikan ke keluarga yang terdekat, ke teman-teman, seluas mungkin bisa dibagikan informasinya. Sampaikan juga hal-hal yang sahabat MK ingin dihadirkan mungkin nanti di perbincangan selanjutnya di kolom komentar ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.